Halo, selamat datang di Sobat Hukum bersama Kartika di sini. Jadi di episode ketiga kali ini dan video ketiga kali ini, Tika ingin ngejelasin terkait etika dan profesi hukum, terkait betapa krusialnya etika dalam profesi hukum. Nah, jadi kita langsung aja ke TKP dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, langsung saja kita lanjut ke mengapa sih etika itu perlu dalam profesi hukum. Nah, jadi Tika akan sedikit mengutip perkataan dari Profesor Tavernama yang menyatakan bahwa berikan kepada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik. Lalu menurut Profesor Roscoe Pound yang merupakan Harvard Legal Scholar yang menyatakan bahwa the quality of justice depends more on the quality of the persons who administer the law than on the content of law they administer. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa betapa krusialnya peran penegak hukum oleh profesi hukum sebagai usaha dalam melakukan penegakan keadilan. Ya, bahwa walaupun nih misalnya ada suatu aturan yang belum baik dan masih perlu dibenahi, tapi dengan adanya penegak hukum yang baik, maka hukum tersebut tentu saja akan tetap berjalan dengan baik dan tetap mengandung nilai-nilai keadilan. Tapi apabila nih misalnya ada suatu aturan ini sudah baik, hanya saja penegak hukumnya tidak baik, ini tentu saja akan memunculkan problema-problema yang baru, bahwa praktik di lapangan dengan praktik hukum di lapangan dengan hukum yang diinginkan tidak dapat terjadi dengan baik, seperti itu. Sehingga etika ini merupakan suatu hal yang krusial yang berkaitan dengan baik, seperti itu. Lalu masuk kepada etika, bahwa etika ini merupakan seperti yang kita simpulkan tadi, bahwa etika itu merupakan suatu hal yang krusial. Nah, kenapa ini sangat krusial? Ini juga berkaitan dengan moral. Etika dan moral itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang moral ini berisi nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku atas suatu hal yang salah dan benar. Sehingga etika ini tentu saja perlu dalam profesi hukum. Dan bisa kita simpulkan bahwa moralitas itu merupakan jiwanya hukum, bahwa hukum harus dilandasi dengan nilai-nilai moral yang baik. Sehingga hukum itu harus memiliki etika, yang etika ini akan mengatur mana sih hal yang baik, mana sih hal yang buruk dalam pelaksanaan hukum tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah terkait profesi. Profesi itu merupakan suatu hal yang berbeda dengan pekerjaan. Kalau profesi itu adalah suatu pekerjaan yang di dalam pelaksanaannya harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, memiliki kebermanfaatan positif bagi masyarakat, juga merupakan suatu pekerjaan yang sifatnya luhur, bersifat mandiri, sehingga orientasinya juga tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga ini berorientasi yang bersifat kontributif kepada masyarakat. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan pekerjaan ini merupakan suatu hal yang dikerjakan tanpa perlu kemampuan intelektual yang tinggi, serta biasanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pribadi dan materi. Dan jika kita melakukan relevansi antara etika dan profesi hukum, yang mana seperti saya jelaskan tadi, bahwa etika dan profesi hukum ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dalam profesi hukum itu juga terdapat kode etik ataupun etika profesi hukum. Nah, etika profesi hukum ini berisi kode etik yang kode etik ini merupakan pedoman disiplin yang wajib ditaati, yang hal ini berisi asas-asas moralitas yang mendasari profesi hukum. Lalu juga dalam kode etik itu mengandung beberapa kewajiban, yang kewajibannya itu adalah seperti kewajiban bagi diri sendiri, kewajiban bagi umum, kewajiban bagi yang dilayani, juga kewajiban bagi profesinya, yang ini merupakan suatu code of conduct yang harus dilaksanakan. Lalu juga kode etik profesi ini juga memiliki orientasi, yang orientasinya yang pertama adalah untuk dapat menjamin adanya keadilan,
dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat, menjamin kelangsungan pembangunan masyarakat, serta merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik dan menjamin keamanan warga masyarakat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa memang antara etika dan profesi hukum ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan, yang mana dalam profesi hukum itu diperlukan etika untuk melihat mana yang salah dan mana yang benar sebagai code of conduct, agar tidak ada yang menyalahgunakan profesi hukum dalam melakukan suatu tindakan di bidang hukum. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.